Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam acara Official Muhsin Channel, di mana kita hari ini membahas kitab fatwa-fatwa terhadap perempuan dan sosial masyarakat oleh karyanya Abdullah bin Musladdat. Ini karya merupakan sebuah hasil beberapa pertanyaan kepada beliau dan beliau jawab sesuai dengan ilmu yang dimiliki beliau, yaitu di mana beliau ini bermazhab juga Syafi'i, yaitu sama dengan mazhabnya orang-orang Indonesia kebanyakan. Sehingga saya bacakan ini tujuannya agar teman-teman yang mendengarkan tahu tentang apa pandangan Imam Syafi'i sekaligus pandangan beliau. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz dan jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk pada pasal ke-143 di mana pertanyaan kepada beliau terkait masalah profesi. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pegawai yang tinggal mati suaminya, bagaimana masa iddahnya? Beliau ditanya. Ada pertanyaan kepada beliau. Ada perempuan yang sedang berada di bulan kedua dari iddah karena ditinggal suaminya, maka apakah iddahnya terus berlanjut hingga dia melahirkan? Berarti ini perempuan meninggal ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, atau cukup 40 hari, 4 bulan 10 hari saja? Apa maksud dari iddah itu sendiri? Apakah wanita karir yang sedang menjalani iddah boleh pergi bekerja? Tolong menjawab. Jadi karena kan setahu saya kan pegawai-pegawai itu kan hanya diizinkan seminggu 3 hari, tapi iddah ini kan biasanya kan nggak boleh keluar rumah. Setelah dia meninggal, apakah meninggal suaminya dalam keadaan hamil? Jadi memang agak riskan. Berikut jawabannya seperti apa beliau. Kemudian kalau dia hamil, apakah menunggu anaknya lahir dan dia nggak bekerja kerja? Kita lihat, iddah wanita hamil ialah sampai melahirkan. Jawaban beliau. Dan baik iddah itu karena talak ataupun karena suaminya meninggal. Sebagaimana Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahunna. Sedangkan perempuan yang hamil waktu iddah, mereka itu ialah sampai mereka lahirkan kandungannya. At-Talaq ayat 4. Adapun maksud iddah adalah masa penantian, maka seorang wanita yang sedang menjalani iddah tidak boleh menikah lagi sampai selesai masa iddahnya. Selain masa penantian, ada juga hiddad. Apa itu hiddad? Yaitu tidak boleh berdandan selama masa iddah. Ini pegawai. Sedangkan ini perempuan pegawai dan harus berdiam di rumah dalam waktu di rumahnya pada waktu malam. Jadi hiddad. Itu hiddad ya. Adapun perempuan yang berprofesi sebagai pegawai, maka negara telah mencuti selama 40 hari. Setelah dia boleh keluar dari bekerja, namun dia tidak boleh berdandan, memakai parfum, memakai wangi-wangian, minyak rambut, meskipun minyak rambut tersebut tidak harum, sebab minyak rambut termasuk hiasan bagi perempuan. Namun boleh baginya berkeramas atau menyisir rambutnya, dan juga boleh memakai pakaian sehari yang tidak
dan tidak dipakai untuk berhias diri. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW memperbolehkan bibinya Jabir keluar rumah untuk mengambil buah kurmanya. Jadi ada peristiwa di mana Rasulullah itu memperbolehkan bibinya Jabir keluar rumah untuk mengambil kurma. Itu ada peristiwa itu. Jadi itu dasarnya para ulama memberikan kebolehan untuk orang-orang dari masa iddah keluar rumah. Dalam hadis tersebut terdapat kebolehan bagi mu'attadah. Mu'attadah itu maksudnya orang perempuan yang sedang iddah untuk keluar rumah karena adanya kebutuhan untuk mendesak, seperti seorang pegawai. Bahkan secara tekstual, keluarnya bibi Jabir dalam hadis tersebut bukan karena keadaan darurat. Karena Rasulullah berkata kepada keluarlah dan petiklah buah kurma. Semoga kamu bisa menyedekahkan sebagiannya atau berbuat kebaikan. Jadi peristiwa tentang bibi Jabir tadi, bahwa itu bukan belum mendesak, tapi beliau izinkan keluar. Itu ketika Rasulullah masih hidup, berarti ada kebolehan. Dalam hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa tidak ada keadaan mendesak, tetapi hanya kebutuhan secara umum. Dan perempuan yang bekerja sebagai pegawai itu butuh untuk kerja dalam keadaan tersebut, kecuali jika dia kaya. Maka boleh saja baginya menambah masa cutinya selama iddah tanpa menerima gaji, karena dia tidak butuh untuk bekerja. Itu kalau kaya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hukum perempuan yang sedang menjalani masa iddah pergi ke rumah sakit untuk tindakan operasi. Nah, ini sama aja. Ada seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah dan dia harus melakukan operasi bedah di rumah sakit beberapa hari kemudian. Maka apakah dia harus menunggu selesai masa iddahnya atau dia harus datang ke rumah sakit? Beliau jawab, kalau permasalahan darurat dari keadaan darurat memperbolehkan perkara dilarang, maka silakan saja melakukan operasi. Dan tidak haram bagi mereka yang melakukan perkara tersebut, karena orang tersebut ingin menuju kepada kesehatan. Karena hal itu jika tidak dilakukan itu berbahaya. Apalagi ini hubungan dengan medis, maka hal tersebut boleh. Seperti sholat menurut kemampuannya bagi menggunakan air maupun bertayamum, dan tidak ada apa-apa jika wajahnya dilihat oleh para dokter dan para laki-laki. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Hukum perempuan yang sedang menjalani masa iddah pergi ke pengadilan, sama aja. Proses pengadilan di kota ini tidak wajib. Ini di kota Yaman ya maksudnya. Proses pengadilan di kota ini tidak mewajibkan penuntut atau pendakwa untuk hadir dalam pengadilan. Keduanya boleh memasrahkan kepada wakilnya, dan selama memungkinkan untuk mewakilkannya, maka dia tidak diperbolehkan keluar rumah dan berpindah ke daerah lain. Namun jika keadilan mengharuskan dia hadir di persidangan, maka pengadilan harus pindah ke daerah yang ditempati oleh perempuan tersebut. Inilah hukum yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata di Yaman pengadilannya harus pindah ikuti tempatnya perempuan agar perempuan nggak terlalu jauh keluar rumah. Itu hukum di negara Yaman. Berikutnya, iddah perempuan yang ditalak raj'i, suaminya meninggal dunia. Ini telah raj'i ya. Apabila seorang laki-laki menolak istrinya dengan talak raj'i dan kemudian dia meninggal ke dia, sedangkan istri sedang menjalani masa iddah, apakah iddah wanita tersebut berganti dari menjadi iddah wafat? Jadi talaknya itu pertama talak ucapan, tapi tiba-tiba suaminya meninggal. Jadi iddah wafat, masa iddahnya wafat. Dan apakah dia menerima warisan dari suaminya apa tidak? Wanita yang talak raj'i masih berstatus sebagai istri pada umumnya. Oleh karena itu syariat memerintahkan agar tetap berada di rumah suaminya. Barangkali setelah itu Allah membuat suatu ketentuan yang baru-baru memberi kesempatan bagi sang suami untuk rujuk kembali. Oh, jadi kalau raj'i masih bisa kembali rujuk.
Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia di pertengahan ketika talak masa iddah, maka dia bisa mewarisi dari pihak yang meninggal dunia, yakni apabila suami meninggal dunia maka istrinya mewarisi dari suaminya selama masih masa iddah. Begitu pula sebaliknya, apabila istri meninggal maka suaminya bisa mewarisi istrinya selama masih masa iddah. Dan secara umum wanita itu tersebut harus pindah kepada iddah wafat karena suami meninggal itu masih berstatus suami, maka dia mulai masa iddahnya yang baru dari wafatnya suami. Jadi kalau raji ketika suaminya meninggal maka talaknya berubah jadi talak masa iddahnya masih iddah wafat dan dia berhak menerima warisan seperti itu. Itulah demikian terkait masalah perempuan yang masa iddah. Ini penting untuk dibahas karena karena kasus perceraian di Indonesia semakin besar dengan berbagai macam-macam masalahnya. Terima kasih. Jika ada suka video ini, like, subscribe. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.